Assalamualaikum semuanya, apa kabar kalian? Aku doakan semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Selamat datang di channel aku di CPH by Madi, cerita pengalaman hidup. Nah, kali ini aku akan membagikan kisah temanku yang bernama Sasha. Baik, langsung aja ya ke ceritanya. Jadi cerita ini terjadi sekitar tahun 2011, di mana Sasha sambil menunggu ijazahnya dibagikan, Sasha ini mencoba peruntungan melamar pekerjaan di berbagai macam perusahaan. Nah, sebulan, 2 bulan, gak ada kabar. Di bulan ketiga, intinya Sasha itu diterima magang atau karyawan kontrak di perusahaan A. Aku gak sebut nama perusahaannya ya. Untuk informasi, perusahaan A tersebut bergerak di bidang keuangan. Nah, kalian tahu, jadi jurusan Sasha kuliah itu nggak ada hubungan dengan keuangan ya. Jadi Sasha benar-benar nol, nggak tahu banget tentang hal tersebut. Dia mencoba peruntungan dengan percaya diri aja. Insya Allah semoga bisa, kata Sasha. Nah, pas hari H dia datang di perusahaan tersebut, dia diwawancara oleh pihak SDM-nya, bla bla bla, diberikan tanda pengenal pegawai dan selanjutnya. Hari pertama, kedua, oke, nggak ada drama, kata Sasha. Di hari ketiganya, Sasha disuruh menghadap ke bos besar. Ke bosnya ya istilahnya, Sasha disuruh menghadap. Tok tok tok, permisi bu. Iya, saya Sasha bu, saya izin masuk boleh bu ya? Oh iya, silakan duduk. Baik, Sasha ya? Ya, perkenalkan saya bos di perusahaan ini. Saya ingin tanyakan, kamu berasal dari mana? Ceritalah dia dari ini, bla 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 bla. Kamu saya tugaskan di customer service, apakah kamu tahu kan? Iya bu. Loh, mana TPP-mu? Tahu kan TPP? Mana tanda pengenal pegawai? Mana? Sasha, tengok ke sini lah. Tak ada. Maaf bu, lupa. Astaga Sasha, saya sudah peringatkan. Saya paling gak suka karyawan yang seperti ini. Ini hari keberapa kamu ketemu saya? Hari pertama bu. Hari pertama aja kamu udah lupa. Gimana nanti? Apakah kamu bisa kerja? Saya gak suka karyawan seperti ini. Aduh, Sasha ini saya kasih TPP cadangan aja. Pakai, jangan sampai hilang ya. Baik bu, mohon maaf. Sasha keluar dari ruangan Big Boss. Ya Allah, kata Sasha, gini banget kerja rasanya ya. Ya Allah, aku belum pernah rasanya dimaki sama orang. Mamaku juga gak pernah maki-maki aku, ya Allah. Memang sih ini kesalahan Sasha karena lupa membawa tanda pengenal. Nah, setelah itu sorenya Sasha disuruh menghadap ke bosnya lagi. Bosnya ngomong gini, minggu depan ada tugas atau pelatihan ya di luar daerah. Pelatihan sekaligus rankingan, sekaligus tes juga di sana. Saya harap kamu belajar dengan serius. Baik bu. Tiba di hari H, Sasha udah berangkat ya keluar daerah tersebut ya untuk melakukan pelatihan sekaligus tes di sana. Di sana saat tutornya lagi istilahnya memberikan materi atau memberikan pertanyaan, teman-temannya si A, si B, si C, si D semua pintar menjawab. Sasha kan bingung, wah teman-temanku kok hebat-hebat banget ya, semua pertanyaan bisa mereka jawab. Akhirnya Sasha tanya sama si A, kok kalian bisa gini, kok bisa jawab ini? Ya kan aku emang kuliahku di bidang keuangan ini, jadi aku tahu lah sebagian besar. Terus ada yang udah pernah kerja di perusahaan keuangan juga, perusahaan keuangan C misalnya, jadi udah pengalaman rata-rata. Hanya Sasha yang masih perlu belajar keras. Aduh, Sasha minder nih, ya Allah, izinkan aku bisa ya Allah. Sasha belajar mati-matian agar bisa. Memang saat tes tulis bisa dia karena menghafal. Nah, tiba di hari keempat atau kelima ada tes ujian praktik langsung ya, tes praktik langsung. Sasha benar-benar jatuh di sana karena Sasha sama sekali kurang hafal kode transaksinya, segala pakai komputer pelatihannya, tesnya. Sasha benar-benar nggak bisa. Saat rankingan dibagikan ya, rankingan, kalian tahu Sasha dapat juara berapa? Juara 2. Hebat, tepuk tangan. Tapi juara 2 dari bawah. Oke. Sasha
Saya deg-degan nih, ya Allah, aku dapat juara 2 dari bawah, ya Allah, macam mana ini? Ya Allah, apa yang harus kukatakan pada bos itu? Deg-degan Sasa nih, karena besok paginya dia harus segera masuk ke kantor tersebut. Udahlah, dia pasrah dan dia gimana ini? Ketemulah dia ke ruangan bos tersebut. Tok, permisi Bu. Ya, silakan duduk. Mana hasil tes kamu? Lihatlah sama bos. Dibaca dah nama-nama dari nomor 1, juara 2, juara 3, A, B, C, D, sampai bawah. Nama Sasa ranking 2 dari bawah. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya, bosnya shock dan mengatakan, apa ini Sasa? Kamu juara 2 dari bawah. Kamu gak tahu ya apa yang kamu lakukan? Kamu gak tahu cabang A ini biasanya langganan selalu dapat juara 1, juara 2, juara 3. Gak pernah kejadian seperti ini. Kamu bikin malu, sangat-sangat malu kami. Sudahlah, sudah. Maaf Bu. Sekali lagi Sasa minta maaf. Ya Allah, kata Sasa, memang sih otakku masih belum sampai ke sana karena aku benar-benar nggak paham bahasa keuangan tersebut. Aku belum paham sama sekali. Ini baru hari nggak sampai ya seminggu lebih lah, nggak sampai 2 minggu. Saya ada balik ke tempat kerja sehari 2 hari, oke. Hari berikutnya ya semua teman-teman pada intinya diem aja ya. Memang dari awal sih mereka nggak mau dekat sama Sasa. Sasa juga nggak ngerti. Dari awal nggak mau dekat. Terus saat Sasa nanya tentang ini gimana ini, nanya sama seniornya jawab sekedarnya aja. Gitu. Kayaknya bukan gosip sih ya. Kenyataannya udah menyebar nih. Intinya Sasa tuh mempermalukan cabang A karena dapat juara 2 dari bawah. Tuh menyebar semua tuh ke semua kalangan. Tambah down dan Sasa diperlakukan seperti itu. Di saat langsung praktek dia dapat customer bla bla bla, dia taruh lah catatan kecil karena dia belum hafal ya, belum hafal kode transaksi lah, dia taruh catatan kecil di laci. Udah nih sambil menghadapi customer. Nah sore harinya tiba-tiba nih temennya Sasa atau seniornya Sasa ya, namanya anggaplah Vina teriak gini di hadapan teman-teman, di hadapan bos juga. Aduh Sasa, aku lihat loh tadi siang kamu melayani customer sambil tengok ke apa sih, laci ya. Terus kamu kayak nyontek gitu ya, nyontek kode transaksi gitu ya. Aduh Sasa, kelihatan banget deh kamu gak profesional banget ini, bikin malu. Masa gak gitu aja gak bisa sih? Itu katanya Vina. Bos-bos yang lain pada dengar dan wah, tambah tuh Sasa kena kata-kata mutiara. Habis itu tiba-tiba ada asisten bos namanya Pak Abdul. Pak Abdul ngomong gini ke si Vina. Vina, aku nanya nih, waktu kamu bayi, apakah kamu langsung bisa membaca? Ya enggak kan? Pasti kamu belajar merangkak dulu, belajar bicara dulu, belajar empati. Baru pas TK kamu bisa baca. Masa kamu langsung baik langsung bisa baca? Iya kan? Digituin sama Pak Abdul. Si Vina ketawa, dia malu-malu. Ketemu malu-malu. Gimana sih ketawa malu-malu? Ya begitulah, dia malu banget. Tapi gak ngucap maaf ke Sasa. Enggak. Udahlah, dilupain sama Sasa. Besok-besoknya juga sama. Sasa nanya lagi ke senior, ini gimana solusinya Kak? Karena Sasa kan belum pernah ya menghadapi customer seperti ini. Jawaban senior ya, blah singkat aja gitu loh, intinya nggak mau diganggu. Emang sih mengganggu ya menurutku, tapi nggak ditemenin, nggak ada mentor di belakang, nggak ada, udah dilepas aja seperti itu. Terus Sasa pas makan siang nih, istirahat siang, dia sempat curhat ke bos di teller. Nah, dia curhat, bos di teller nih baik ya orangnya, keibuan. Terus dia nanya gini, gimana hari-harimu di sini Sasa? Senang kan? Gitu, pertanyaan si bos di teller ya, bukan bosnya di CS. Sasa akhirnya jawab, Bu, boleh saya jujur? Iya, gimana Sasa? Bu, jujur ya Bu ya, karena saya kan nggak ada basic di keuangan ini. Terus saya udah belajar, cuma saya masih belum ngerti.
giliran saya bertanya atau gimana, saya nanya ini seolah-olah saya tuh kayak dibully ya Bu ya. Didiemin gitu Bu. Terus kedua, saya juga nanya sama bos yang di sana. Sempat saya nanya, Bu, apakah boleh saya pakai jilbab? Jawaban bosnya, oh nggak bisa, kan kamu karyawan kontrak. Terus terakhir saya dikasih istirahat paling terakhir. Nggak pernah saya istirahat ya nomor 2, 3 nggak. Karena kalau istirahat terakhir itu pasti mepet dengan jam ibadah siang. Nah gitu sih. Terus jawaban si bos tellernya, itu bisa dilaporin ke kantor pusat, saya bantu lapor ya. Aku bilang, jangan Bu, saya kan masih senior, masih junior ya, masih junior di sini. Jangan, saya nggak pingin buat masalah Bu. Nggak apa-apa, saya bantu lapor. Enggak, ya udah nanti dulu ya Bu ya. Ya oke, saya tunggu nanti ya. Kalau misalnya kamu pengen lapor, saya bantuin. Baik Bu. Sasa bilang baik aja sih, tapi ya nggak mungkin lah dia lapor karena dia masih junior ya. Dia nggak mau buat keributan di perusahaan tersebut. Dan nih, sore-sorenya Sasa disuruh duduk nih sama ada temennya, seniornya ya, namanya Mita. Duduk Sasa. Ya Kak, ini deh aku sekarang kita latihan gini aja deh. Formulir. Ini formulir apa? Formulir setoran Kak. Ya udah, nih aku tulis ya. Nih, ada yang salah nggak? Coba kamu cek dulu. Oh, udah benar Kak. Udah benar. Ketawa dong dia. Kayak gini nulis formulir setoran aja nggak tahu. Dia ngomong gitu sambil ke bosnya, sama soalnya dia teriak kayak gitu di lingkup CS, teriak-teriak. Kedengeran dong sama lingkup yang lain, karyawan yang lain kedengeran pasti karena keras teriaknya. Sasa tambah down. Kok seperti itu ya Allah? Kenapa aku dilatihnya sambil mereka ketawa-ketawa seperti itu ya Allah? Sasa, oke, Sasa anggap itu cambukan buat Sasa, dia harus bisa. Sebulan nih dia di sana, masih juga ya dia, karena benar-benar hafal kode transaksi itu agak sulit ya teman-temannya, bagi teman-teman yang awam banget tentang keuangan, sulit banget. Jadi ya udah Sasa lakuin aja deh tuh. Walaupun dibully seperti itu, oke, dia terima. Itu cambukan buat dia ya. Nah, sore-sorenya nih Sasa diajak jalan nih sama teman-temannya. Anggaplah namanya si B. Diajak makan karena B kebetulan mau traktir nih. Oke, Sasa kan ikut, nggak mungkin nggak ikut ya. Ikutlah dia. Sampai sana, ya mereka bicara dengan dengan kelompok mereka. Sasa nggak dianggap nggak ada, udah bicara sambil menggunakan bahasa mereka dan ngelirik. Kayak kali kalau ngeliriknya sambil senyum. Ini ngelirik Sasa sambil sinis macam gini. Ya gimana pasti Sasa tahu loh itu lagi bicarain jelek-jeleknya aku, pasti dong. Sasa diam aja. Udah selesai nih. Besoknya lagi ada meeting ya, selain meeting biasa lah ya, meeting sore ya di kantor. Jadi Sasa lagi duduk sama si B. Sasa ngomong gini sama si B, tolong dong temenin aku ya, karena di sini aku nggak deket banget sama siapa-siapa. Si B bilang oke. Ditemenin lah sama si B. Begitu si B ngeliat si B teriak, C sini, aku kesana ya, ya. Langsung tinggalin aja si Sasa. Ditinggalin dong, Sasa bengong. Karena Sasa kan dia nggak punya temen siapa-siapa lagi. Sama si B sih deket, dibilang enggak, pokoknya biar ada gitu. Ya udah Sasa ditinggalin. Menurut kalian gimana? Kalau aku jadi si B ya pasti aku akan izin ke Sasa. Sasa, aku izin dulu ya ke sana, mau duduk sama si C ya. Gak apa-apa kan kamu di sini? Setidaknya ngomong kayak gitu kayak. Nih enggak, langsung ditinggal. Gimana perasaan si Sasa? Nah, banyak banget kejadian seperti misalnya contohnya nih, mereka lagi jalan-jalan nih, ajak jalan nih, ayo jalan gitu. Diajak jalan sih si Sasa, cuma ya nggak dianggap apa ya di sana yang nggak dianggap. Dianggap nggak ada. Jadi teman-temannya jalan-jalan, busana mereka brand banget lah pokoknya. Tas mereka brand. Sasa tahu tuh harganya berapa. Udahlah. Sedangkan Sasa tasnya, ya mohon maaf, kalian sudah tahu. Mereka ngelirik dong ke busana Sasa, ngelirik ke tasnya Sasa, nggak branded. Kelihatan banget dari lirikannya sinis lihat barang yang dibawa Sasa.
Oke, Sasha terima, oke, gak apa-apa. Tapi sakit, down lagi. FYI, kalian tahu nggak sih yang aku cerita tadi, Pak Abdul? Nah, Pak Abdul itu memang orangnya baik ya. Jadi siapapun yang ngebully Sasha, dia bakal pasang badan. Ya, dia bakal pasang badan. Tapi Pak Abdul itu dapat promosi, teman-teman. Jadi Pak Abdul dipindahkan ke unit lainnya. Sedih banget teman-teman, karena nggak ada yang bakal belain Sasha. Ya Allah, gimana ini besok Pak Abdul sudah nggak ada, ya Allah. Udahlah tuh besoknya. Ya udah, bully itu adalah makanan sehari-hari buat Sasha. Kasian banget ya Sasha, teman-teman ya. Nah, beberapa hari ini Sasha tiap mau berangkat ke kantor dia sakit perut. Aduh ma, sakit perut. Tiap mau berangkat lagi pusing, mual, udah ulu hatinya udah sakit banget ini. Intinya kayak berat banget kakinya melangkah menuju kantor tersebut. Dia nggak mungkin kan cerita ke mamanya, takutnya mamanya kepikiran karena dia tulang punggung keluarga. Yang mau kasihan banget Sasha. Dan nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak kuat lah dia di sana, ya Allah. Karena tiap hari diperlakukan seperti itu. Ya begitulah mereka. Beda banget yang dirasain di lingkungan CS sama Tela tuh sangat beda. Di CS begitulah, di Tela tuh kompak, tergantung pemimpinnya sih sebenarnya. Ya begitu. Akhirnya 3 bulan itu Sasha berdoa sama Allah, ya Allah, yakinkanlah aku jikalau memang perusahaan ini memang jodoh denganku, mohon dimudahkan jalannya. Jika memang tidak berjodoh denganku, mohon dibantu dicarikan solusi. Udah nih Sasha, dia merasa berat, gak nyaman, daripada dia stres, akhirnya dia keluar dari perusahaan tersebut. Dan kebetulan perusahaan tersebut jadi gak mengikat kontraknya ya. Kapanpun kalian keluar pasti bisa, karena gak ada penalti sama sekali. Saat dia resign ya, dia mengajukan surat pengunduran diri, ketemu sama si bosnya atau menghadap si bosnya. Sasha ditanyakan kayak gini sama bosnya. Kamu keluar dari sini, alasanmu apa? Terus Sasha bilang, mohon maaf ibu, kebetulan saya diterima di perusahaan B. Sekedar kalian tahu, perusahaan B itu adalah perusahaan bonafit. Ya, bidang keuangan juga tapi bonafit, di atas gajinya di atas perusahaan A. Bagus lah. Shock dong si bosnya itu. Nggak mungkin loh dia bilang. Ya bu, saya diterima di perusahaan B. Ya udah, saya keluar. Dan nih, Sasha, padahal asal kalian tahu, Sasha memang sudah sih ngelamar di perusahaan A, kan udah di perusahaan A, perusahaan B, C, D, dia udah ngelamar udah lama. Tapi dia mikir, aduh udah beberapa minggu lebih aku keluar dari perusahaan A ini, kayaknya aku nggak mungkin deh dapat di perusahaan B, udah mustahil deh. Sasha udah pasrah, udah dia nggak kerja tuh selama berapa ya, hampir sebulan. Nah pas tepat di sebulannya ada telepon masuk nih, intinya menyatakan Sasha diterima di perusahaan B. Alhamdulillah ya, walaupun sebagai karyawan kontrak selama 2 tahun dulu, nanti apabila berkelakuan baik bisa lanjut menjadi karyawan tetap. Udah nih Sasha masuk perusahaan B, udah bahagia, udah 2 tahun udah berjalan ya, udah jadi karyawan tetap si Sasha. Akhirnya Sasha menikah, mendapatkan suami yang baik, ya alhamdulillah. Bisa punya kendaraan roda 4, yang dulu dia di perusahaan A, maaf ya, naik motor yang ya kalian tahu, sedangkan teman-temannya naik ya kendaraan roda 4. Ya kalian tahu lah ya. Nah, saat Sasha nih sama suaminya lagi jalan nih, pas lagi hamil ya, pulang kantor, lagi jalan nih dia mau jalan ke restoran, mau makan bareng suami. Dia kebetulan pakai seragam perusahaan B. Nah, pas dia diparkir, turun dari mobil, kebetulan apa ya teman-teman, di restoran tersebut maksudnya terbuka lah perusahaan. Restoran tersebut terbuka, jadi kalau orang-orang lihat orang turun dari mobil parkiran tuh kelihatan dari dalam. Kebetulan Sasha pas masuk terkejut dong dia melihat si bos dari perusahaan tersebut ada di sana. Terus si bosnya itu ini dia kayaknya berpikir kayaknya kenal anak ini. Oh si Sasha kayaknya gitu. Dia senyum sama Sasha, cuma senyum tapi shock. Kalian tahu gak sih senyum tapi shock tuh kayak mana? Tapi Sasha karena sakit hati masih ingat kejadian yang dulu, dah bablas, nggak dipedulin sama dia. Sasha duduk aja sama suaminya.
Dia bisa dia maafkan, tapi dia nggak akan lupakan kejadian masa lampau itu. Nggak akan pernah dia lupa, katanya. Tapi dia ikhlas memaafkan. Udahlah. Akhirnya bos tersebut karena nggak disenyumin sama Sasa, cabut dah bosnya pergi. Nah, asal kalian tahu, dia di perusahaan B itu benar-benar diperlakukan dengan baik istilahnya. Diajarkan dari nol, dari nggak bisa apa-apa jadi bisa. Sasa sih ngomong gitu katanya. Benar-benar tuh perusahaan malaikat ya Allah katanya. Aku bahagia banget di sana. Alhamdulillah banget ya Allah. Orangnya baik-baik semua. Ya wajar senormalnya manusia, nggak ada namanya geng ini, geng itu nggak ada. Bosnya baik banget. Mau ngajarin karyawannya. Kalau ngomong sopan-sopan semuanya. Ya Allah, aku betah di sini. Mungkin inilah jodohku, kerja di perusahaan B yang lebih baik dari perusahaan A. Ini menurut Sasa ya teman-teman ya. Jadi dapat kita simpulkan di sini pengalaman hidupnya Sasa. Misalnya nih, kalau posisi kalian masih di atas, janganlah kalian menzolimi orang yang di bawah kalian. Kalian nggak tahu si orang yang di bawah itu nanti berapa tahun kemudian akan jadi pemimpin besar. Kalian nggak tahu. Terus kalian akan perlu minta tolong sama mereka juga. Kalian nggak akan tahu teman-teman. Janganlah jadi orang yang sombong. Ingat ya, perlakukan manusia dengan adil. Nggak boleh tuh ada geng ini, geng itu. Jangan ditiru. Oke? Nah, terima kasih Sasa ya. Terima kasih udah sharing pengalaman hidup ini. Semoga teman-teman kalian yang merasa di perusahaannya nih, merasa diperlakukan seperti itu, kalau kalian kuat ya silahkan. Tapi kalau kalian gak kuat ya kalian berdoa sama Allah. Berdoa gimana nih, apa solusi yang terbaik dari masalah tersebut ya. Oke, sekian kisah dari teman kami Sasa. Halo Sasa. Nah, bagi teman-teman yang ingin membagikan cerita pengalaman hidup, apapun nih, sedih, senang, apapun, langsung bagikan di email sini di cphbymadin@gmail.com. Aku tunggu cerita dari teman-teman semuanya ya. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.